Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, rekan remaja, pemuda dan anak-anak yang dirahmati Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini masih diberi kesempatan untuk memahami Al-Quran. Ya, sudah banyak yang sudah pergi ya, khususnya di setahun terakhir ini karena COVID-19 sudah banyak yang pergi. Jadi kita bersyukur masih diberi umur untuk memahami Al-Quran. Masih ada waktu yang tenang di antara kehidupan kita yang kita pakai untuk macam-macam ini. Masih ada waktu untuk memahami Al-Quran. Itu sesuatu yang harus kita syukuri. Jangan lupa untuk tetap menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah ini merupakan pertemuan pertama untuk kelanjutan kajian tafsir, pembacaan tafsir Ibnu Katsir. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengulang surat Al-Baqarah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzalallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Sama alangkah buruknya ishtaru ya, mereka yang menjual atau menukar itu anfusahum ya, menukar diri mereka itu ayakfuru dengan kekafiran bima anzalallah ya, jadi kafir terhadap apa-apa yang telah diturunkan Allah ya, baghyan karena dengki, ayyunazzilallahu ya, dengki terhadap apa yang telah diturunkan Allah min fadlih berupa karunia-Nya ala mayyasha, ala terhadap atau atas man orang-orang yasha yang dikehendakinya min ibadih di antara hamba-hambanya. Faba'u ya, maka dari itu mereka mendapat bighadabin, ghadab, kemurkaan. Jadi ghadab di sini bukan marah lagi dalam konteks ini, tetapi murka. Tapi ghadab murka di sini karena didahului oleh cerita atau kisah sebelumnya yang menunjukkan kekafiran-kekafiran. Jadi di sini Allah bukan hanya marah, tapi ghadab di sini sudah bermakna murka. Murka itu di atas marah. Bighadabin ala ghadab, murka di atas murka. Ya. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang yang kafir itu ada azab atau pasti atau disediakan azab yang menghinakan. Al-Baqarah ayat 90. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Mujahid berkata, kata-kata bi'sa mashtaro bihi anfusahum itu
Maksudnya adalah Yahudu syarawul haqqa bil batil. Orang Yahudi itu menukar atau menjual kebenaran dengan kebatilan. Air ditukar madu ditukar dengan racun, benar tukar dengan batil, baik ditukar dengan jelek atau buruk. Ya. Wa katamani ma jaa bihi Muhammad, dan mereka itu menyembunyikan ya apa-apa yang diturunkan, yang sudah diturunkan kepada Muhammad. Ya. Bi ayyubayyinuhu, ya, untuk disampaikan. Ini saya rasa kita masih ingat kisah sebelumnya. Ya. Jadi mereka sebelumnya berharap bahwa Rasul terakhir yang diutus itu dari kalangan mereka, tapi ternyata dari kalangan Ismail. Jadi silsilah Ibrahim itu kan nanti ada Ismail, Ishak. Nah, Ishak itu yang kemudian punya turunan Yakub. Yakub ini kan menjadi Yahudi, tapi yang Ismail itu yang kebanyakan nanti melahirkan keturunan misalnya Bani Hasim dan sebelumnya Mudrikah, Ka'ab dan sebelumnya sampai kepada Muhammad. Ya. Waqala Sudi berkata, kata-kata bi samashtaro bihi anfusahum tadi itu alangkah buruknya pertukaran mereka, ya, yang menukar baik dan buruk, baik dengan buruk, ya, hak dengan batil itu. Kata Sudi begini, ba'u bihi anfusahum, mereka itu menjual, maksudnya menjual diri mereka itu, ya, yakni bisa sama todu li anfusihim, ya, alangkah buruknya yang mereka pertukarkan itu, ya, waradu bih, dan mereka tuh relanya apa, wa adalu ilaihi minal kufri, mereka memilih kekafiran, ya, mereka memilih kekafiran atau mereka memilih untuk ingkar bima anzalallahu ala Muhammad, ingkar terhadap apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, ila tasdiqihi wa mu'azaratihi wa nusratihi, ya. Mereka tidak mau membenarkannya, wa mu'azaratihi, dan mereka tidak mendukung, wa nusratihi, serta tidak menolong. Ya. Wa innama hamalahum ala dzalik, ya, sesungguhnya hal atau apa yang telah membawa mereka ke arah itu, jadi maksudnya itu sesungguhnya apa yang telah mendorong mereka untuk menjadi seperti itu, tidak mau mendukung, tidak membenarkan, tidak menolong atau memilih menjadi kafir, itu adalah al-baghyu wal hasadu wal karohiyah. Jadi al-baghyu kezaliman, ya, wal hasadu dengki, wal karohiyah dan kebencian. Ya, banyak hikmahnya ini, ya. Terhadap apa? Ayyunazzalallahu min fadlihi ala mayyasha'u min ibadih. Jadi dolim, dengki, hasad, benci terhadap itu tadi yang diturunkan Allah kepada hambanya yang dikehendakinya. Wala hasada a'dhama min hadza, dan tidak ada kedengkian yang lebih besar dari kedengkian seperti ini. Jadi pertama dari beberapa baris ini, kalau kita di dalam hati kita ada kemarahan, ada dengki, ada kebencian, ada kezaliman, nah, cepat ingat kasus ini, cepat ingat kasus Bani Israel ini, senantiasa istighfar dan membuang rasa benci itu, ya, karena memang keturunan manusia itu dari awalnya memang ya seperti alamiah gitu, natural, rasa hasad, dengki, hasud, dolim, pembenci itu natural manusia, itu alamiah manusia. Yang baik bagaimana? Ya kita harus ingat itu. Tetapi ada kedoliman di atas kedoliman, hasad di atas kehasadan, hasud di atas kehasutan,
benci di atas kebencian. Apa itu? Menolak atau mengingkari kebenaran. Nah, ini kasusnya yang terpenting di sini. Jadi tidak ada kedoliman yang lebih besar, tidak ada kehasatan yang lebih besar, tidak ada kedengkian yang lebih besar dari kedengkian, kedoliman, dan hasad terhadap kebenaran. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk membawa kebenaran. Karena mereka iri, dengki, benci terhadap Muhammad itu, maka mereka mengingkari Muhammad dan apa yang diturunkan kepada Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pentingnya ini betulnya. Nah, ini kan untuk Bani Israil, Ustaz. Bagaimana kalau untuk kita manusia saat ini? Nah, itu tadi. Jadi penyakit yang paling besar itu adalah penyakit mengingkari kebenaran. Ya. Tapi kalau kita masih nyaman membaca Quran itu kalau kita baca sendirian di rumah ini ya, kadang-kadang ada yang nyubit-nyubit di sini nih, masih nyentil-nyentil gitu. Itu terima itu. Berarti terjadi pembersihan terhadap pikiran dan hati kita. Ya, kalau baca Quran datar aja ya, kok kayak nggak ada yang ini, itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau baca Quran pas kena kebetulan ayat pembersihan hati, oh saya selama ini suka marah, ternyata ada di Quran jangan marah gitu, pasti kena. Itu berarti masih jalan, alarm kita masih jalan. Alhamdulillah kalau seperti itu. Pas kena ayat seperti ini kita kena, misalnya nih kena, itu alarm kita masih jalan, sehat kita, dan kita terima kebenaran Al-Quran itu yang bagus seperti itu. Yang gawat itu tidak ngefek. Udah ada ayat seperti ini tidak ngefek. Ini kan masih samar-samar. Ini hanya bisa diperoleh dengan kita yang mau membaca tafsir. Tetapi ada ayat yang secara vulgar itu memang harusnya langsung menyentuh. Apa tuh? Ayat-ayat tentang misalnya kehidupan neraka, kehidupan di surga ya. Itu langsung menyentuh harusnya. Tapi ada juga orang yang sudah baca ayat itu nggak ada apa-apa itu. Itu berarti sudah agak di dalamnya. Ya istighfar lah. Mungkin takutnya berlaku surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi apapun ini jangan terlalu sifatnya. Ya terhadap keduniaan jangan terlalu. Agak benci pada orang jangan terlalu. Agak senang kita terhadap sesuatu yang diimpikan jangan terlalu. Seperti itu. Supaya masih ada ruang-ruang kita nih kena sentilan-sentilan dari Al-Quran. Tapi kalau sudah tawajuh betul pada keduniaan, pada perempuan, pada apa, itu nggak ada lagi ruang untuk itu tadi, kena sentil-sentil nggak ada lagi, nanti jadinya maradun. Nah, ini untuk saya dan untuk kita semua. Ya alhamdulillah bisa ngomong seperti ini karena ditunjukin. Jadi untuk saya dan untuk kita semua. Jadi kedoliman yang paling besar itu adalah mengingkari kebenaran. Oleh karena itu pernah Ali bin Abi Thalib berkata, undur maqala wala tangdur mangqala, misalnya ya, lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya, orang miskin kayak orang gembel kayak, ternyata yang disampaikan itu pesan pada kita, kebaikan, ya kita dengarkan gitu. Jangan sampai hati kita nih, apa nih, orang miskin kok menasihati saya misalnya. Itu jangan, nanti itu bisa mengeraskan hati suatu saat. Suatu saat hati kita jadi keras. Jangan sampai hati kita ini jadi keras. Kita lanjutkan. Ibnu Ishaq dari Muhammad an Ikrimah atau Sa'id an Ikrimah au Sa'id, dari Ikrimah atau Sa'id an Ibni Abbas, kata-kata bi sama bihi dan seterusnya atau ayat ini artinya innallaha ja'alahu min ghairihim
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikannya Muhammad itu min ghairihim, dari apa? Bukan dari kalangan mereka Yahudi. Ini yang saya katakan tadi. Jadi Muhammad itu dari keturunan silsilah Ismail, ya, baru nanti melahirkan bani-bani itu, Bani Hasim dan seterusnya sampai ke Muhammad. Sementara Yahudi selama ini dari silsilah Ishak, Yakub dan seterusnya. Tapi masih sama-sama putra Ibrahim itu. Ada Ismail, Ishak, nanti di sini ada Ayub, itu semuanya sama dari keturunan Ibrahim. Ya. Nah, Yahudi itu bencinya karena di situ. Innallaha ja'alahu min ghairihim, yang menjadikan Mesias atau yang ditunggu atau nabi terakhir itu min ghairihim, dari selain kalangan mereka. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, karena itulah mereka murka. Karena itulah mereka memperoleh murka. Qala Ibnu Abbas berkata, fal ghadabu alal ghadab, jadi kemurkaan Allah ini di atas kemurkaan, fa ghadabuhu alaihim fima kanu dhayya'u, ya. Kemurkaan terhadap mereka itu karena apa? Mereka itu dhayya'u, menyia-nyiakan minat Taurah, ya, menyia-nyiakan Taurat, wa hiya ma'ahum, padahal Taurat itu ada di tangan mereka. Wa ghadiba bi kufrihim, dan Allah juga murka karena kekafiran mereka, bihadan nabiyil ladzi, terhadap nabi yang ahdatsallahu ilaihim, ahdasa, yang diutus Allah ilaihim, kepada mereka. Nah, di sini ada kata-kata salah satu penyebab kemurkaan Allah kepada mereka itu adalah mereka punya sifat dhayya'u, menyia-nyiakan minat Taurah. Nah, ini enggak hanya untuk orang Yahudi ini. Orang Islam kalau menyia-nyiakan Al-Qur'an sama. Makanya memang perlu di mana-mana, di masjid-masjid itu harus ada kajian-kajian tafsir, itu perlu. Ya, membaca Quran, menerjemahkan Quran, dan kajian tafsir. Jangan sampai nanti kita ini muslim tapi 24 jam, mohon maaf lah, naudzubillah, tidak memegang Quran. Nah, ini dhayya'u itu. Nanti kita bangga dhayya'u itu hanya punya orang Yahudi. Enggak. Orang muslim yang sudah diturunkan Al-Quran kepada mereka melalui Nabi Muhammad itu, tapi tidak pernah buka Quran, tidak pernah baca Quran semaunya saja, dan tidak ada keinginan untuk memahami, itu masuk kategori dhayya'u atau menyia-nyiakan. Wah, berat ini kalau seperti ini. Oleh karena itu buatlah program di rumah. Ya, setelah setiap sholat lah baca 3 atau 2 ayat. Oh, Ustadz masih segar nih, ya udah 10 ayat. Ya Pak Dokter ya. Minimal sehari itu adalah baca, minimal. Ya, minimal sehari itu ada. Ada yang dibaca dari Al-Quran dan dipahami. Kalau yang sedang menghafal Quran, bagus itu. Setiap habis sholat 3 ayat misalnya hafal. Alhamdulillah. Ya. Kemudian waghadab bi kufrihim bihadan nabi, mereka itu kena ghadab, kena murka karena apa? Mereka kafir terhadap, atau mereka ingkar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya coba pilih. Ini sama beberapa paragraf ke bawahnya, hanya beda perawi yang menyatakan, tapi isinya sama. Nah, ini ada yang menarik lagi dari Suddi. Ammal ghadabul awwalu fahuwa hinu ghadabi alaihim fil ijli. Nah, jadi menurut Suddi, ya, ada 2 penyebab kemurkaan Allah pada mereka. Pertama itu adalah amal ghadabul awal, jadi kemurkaan yang Allah yang pertama itu adalah fahuwa hinu ghadabi alaihim fil ijli. Jadi kemurkaan
ketika mereka itu apa? Fil ijli. Dulu kita ingat mereka membuat patung anak sapi untuk disembah. Itu Allah murka banget waktu itu. Makanya Musa berkata kepada mereka, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ujla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Saking dari dahsyatnya kedoliman itu, besarnya kedoliman itu, maka solusinya menurut Musa tidak lain kecuali apa tadi itu? Fatubu ila barikum, tobatlah kalian kepada Tuhanmu itu dengan cara apa? Faqtulu anfusakum. Nah, itu zaman Musa itu. Tobatnya berbentuk bunuh. Hukum bunuh. Wah, waktu itu kan ceritanya seru ya. Jadi yang terlibat dalam pesta penyembahan anak sapi itu, pakai pesta pula. Yang terlibat dalam acara penyembahan anak sapi itu disuruh pegang pisau satu persatu. Nah, habis itu silakanlah mereka saling bunuh-membunuh. Ya. Wa antum tandurun, dan kalian waktu itu mengetahui, kata Allah. Jadi masih ada yang hidup, ya. Tapi habis itu ditikam temannya dari belakang, mati. Nah, setelah mati mereka dihidupkan kembali. Dan hanya sekali itu terjadinya fenomena manusia hidup kembali setelah saling bunuh-bunuh. Supaya antum tandurun, kata Allah. Jadi zaman Musa itu bentuk pertobatannya adalah bunuh. Tapi itu untuk ini tadi, untuk hukum kemusyrikan dan kekafiran. Ya, mereka menjadikan anak. Makanya disebut kemurkaan pertama kepada Bani Israil atau Yahudi itu adalah ketika mereka menjadikan al-ijla sebagai sembahan, jadi patung anak lembu atau anak sapi. Wa ammal ghadabus tsani, dan adapun ghadab yang kedua itu adalah faghadiba alaihim hina kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemurkaan dari Allah kepada Bani Israil atau Yahudi yang kedua itu adalah karena mereka ingkar atau mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini kita tidak terkategori di sini. Tapi yang tadi itu harus kita benar-benar pegang ya. Jangan mengingkari kebenaran, jangan menyia-nyiakan Al-Quran. Ya, kita lanjutkan. Kemudian ada potongan ayat walil kafirina adzabum muhin, ya. Dan bagi orang-orang yang kafir itu disediakan atau pasti ada azab yang menghinakan. Ya. Lamma kana kufruhum sababuhul baghi wal hasadu, ya. Jadi ketika kekafiran mereka itu menjadi sebab dari kebencian dan hasad, wa man sya'u dzalika takabbur. Nah, ini yang bersumber dari, nah ini dia at-takabbur, ya, at-takabburu, kesombongan, kubilu, maka balasan bagi mereka itu adalah bil ihanati was-saghari fid dunya wal akhirah. Jadi kehinaan dan as-saghari, kerendahan atau ya kerendahan ya, fid dunya wal akhirah, baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kama qala ta'ala, ini diperkuat dengan surat Ghafir ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu takabur, tinggi hati, an ibadati, dari menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dakhirin, dalam keadaan hina. Jadi kalau kita mau sholat, tenangkan dulu tuh pikiran kita itu. Jangan lagi marah, lagi emosi, sholat jangan. Tidak ada gunanya itu. Ini kata Allah nih, yastakbiruna an ibadati. Jadi kalau habis marah dengan istri, marah dengan anak, atau marah dengan suami, datang waktu sholat, tunggu dulu, tenangkan dulu. Ini kalau nanti Allah Akbarnya masih marah, itu ini berlaku. Jadi tenangkan dulu.
Ya sudah, memang kan kebetulan aja. Siang itu kebetulan pas mau duhur ada sesuatu membuat kita emosi. Si Mujahid adzan di masjid misalnya. Ya udah, tunggu dulu, tenangkan dulu ini. Baru kalau udah tenang sholat itu. Ini kalau di sini nggak tenang tuh, apalagi dalam keadaan marah segala macam. Tapi syukur-syukur ambil wudhu hilang, alhamdulillah itu. Jadi siram dengan wudhu, udah tenang baru sholat. Itu bagus. Jadi jangan sampai menjadi yastakbiruna an ibadati. Jadi takabur, sombong atau sifat-sifat yang lain, ya. An ibadati, dari menyembahku, ya. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Untuk konteks Bani Israel Yahudi, mereka itu takabur, nggak apa itu, mau ikut Muhammad tuh apalah itu, nggak penting itu. Muhammad tuh anak kemarin sore misalnya itu. Tapi konteks ini, kalau kita konteks ayat ini kalau kita lebarkan untuk konteks kita itu tadi. Jadi jangan sampai kita mau beribadah itu dalam keadaan tidak nyaman yang di dalam itu. Artinya yang apa tadi itu ayat ini, sogirina hakirina zalilina zaghimina. Jadi mereka itu kecil yang akan mengantarkan mereka masuk neraka dalam keadaan hina tadi itu. Artinya sogirin kecil, hakirin hina, zalilina rendah, zaghimina dan kalah, digiring. Wa qad qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata haddatsana Yahya. Jadi Yahya berkata haddatsana Ibnu Ajlan, kemudian an Amr bin Syu'aib an abihi, dari ayahnya, an jaddih, dari jaddih kakeknya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah. Ini pada hari kiamat nanti, yuhsyarul mutakabbiruna, yuhsyaru digiring, mutakabbirun orang-orang sombong itu, yaumal qiyamah pada hari kiamat itu, amsaladzarri, seperti semut kecil, fi surin nas, dalam bentuk manusia. Jadi orang-orang mutakabbir tadi itu, orang sombong tuh nanti akan menjadi manusia yang sangat kecil kayak semut gitu, yang digiring, ya, kayak semut. Kalau kita ngeliat semut di tembok tuh kayak gitulah tuh, digiring tapi jumlahnya banyak. Ya'luhum ala kulli syai'in minas shogari, tampaknya di atas dan bawah mereka tuh segala sesuatunya itu kecil gitu, ya. Hatta yadkhulu sijnan fi jahannam, sampai mereka tuh masuk ke sijnan, penjara gitu, fi jahannam, ada khusus penjara orang mutakabbir itu, ya, penjaranya ada khusus. Dan mereka kesana tuh jadi kecil kayak semut. Yuqalu lahu, dikatakan kepada mereka, bulas faya'luhum narul anya yusqaun, ya. Bulas itu dipenuhi oleh narul anyar, inti api, ya, nar api, anyar intinya, yusqaun, dan mereka diberi minum min tinatil khabal. Jadi tinatul khabar, orang sering menyebut tinatul khabar. Tinatul khabar itu apa? Musoroti ahlin nar, perasan tubuh, masya Allah. Jadi di neraka itu diperas-peras itu. Tubuh manusia orang kafir itu diperas-peras itu. Nah, yang keluar dari perasan itu yang dia ingin minum untuk orang mutakabbir, orang sombong. Nah, berat pagi ini kayaknya nih, kajiannya berat.